Halo guys, selamat datang. Sebelum memulai alangkah baiknya jika subscribe dan like-nya dulu biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jadi langsung saja kita mulai ceritanya. Desa Kala, Kecamatan Du, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Di sanalah kompleks makam Sunan Muria berada. Di lereng Gunung Muria yang sejak dulu dikenal angker tapi sakral. Banyak orang datang untuk ziarah, mencari berkah, atau sekadar mengucap hajat. Tapi tak semua tahu ada bagian dari kompleks itu yang tak boleh dijamah sembarangan. Tempat tua yang ditutup oleh semak dan waktu. Bagas Alfarizi tiba di Terminal Kudus dengan wajah letih tapi penuh semangat. Ia adalah dosen muda dari Yogyakarta yang punya minat besar terhadap sejarah. Wali Songo bukan karena ia religius, melainkan karena kegelisahan akademik yang tak kunjung reda tentang catatan-catatan kuno yang menyebut pintu gaib di Muria. Tak banyak yang percaya keberadaannya, tapi Bagas yakin jika ada rahasia besar dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa, itu pasti tersembunyi di antara kabut Gunung Muria. Dari terminal, Bagas naik angkot ke arah Desa Kala. Jalan menanjak, berkelok, dan dipenuhi oleh pepohonan tua yang seperti mengawasi. Setibanya di sana, ia disambut oleh aroma dupa, suara gamelan samar dari kejauhan, dan senyum hangat seorang nenek tua berjilbab putih. "Sampean Bagas, Enduk, sudah saya tunggu dari tadi subuh," kata nenek itu. Ia adalah Rohmah, juru kunci makam, dan satu-satunya orang yang setuju menemani Bagas mencari apa yang ia sebut pintu gaib. Malamnya, Bagas menginap di sebuah losmen kayu yang tak jauh dari kompleks. Ia menyiapkan catatan, peta tua, dan lembaran manuskrip yang ia bawa dari perpustakaan kampus. Namun yang paling menarik adalah gambar denah lama makam Sunan Muria, di mana ada satu bagian kecil bertuliskan aksara Jawa kuno, Gapura Wusana. "Gerbang akhir, besok kita mulai dari sini," ujar Bagas pada dirinya sendiri sambil menunjuk peta. Di luar, angin Muria berdesir pelan, namun di sela-sela desir itu, terdengar suara gamelan semakin jelas. Meski tak ada satupun orang memainkan alat musik di desa malam itu. Fajar menyingsing di Desa Kala dengan kabut tipis menggantung rendah menyelimuti lereng Gunung Muria. Bagas bangun lebih awal dari biasanya, terdorong oleh rasa penasaran yang makin menyesakkan dadanya. Ia mengecek ulang semua catatan dan memasukkan kompas kecil, buku catatan, serta potongan denah tua ke dalam ransel. Rohmah sudah menunggu di serambi losmen, membawa sebungkus nasi jagung dan secangkir kopi pahit. "Buat bekal, kita tak akan pulang sebelum matahari tinggi," katanya tenang. Ada sesuatu dalam nada suaranya seperti nada doa atau peringatan. Mereka berjalan menyusuri jalur setapak yang jarang dilalui peziarah biasa. Bagian belakang kompleks makam Sunan Muria adalah area yang lebih sunyi, ditutupi semak belukar dan pohon randu yang menjulang. Disinilah, menurut Rohmah, pintu yang dicari Bagas bisa saja berada. Tak lama, langkah Bagas terhenti. Di balik semak lebat yang tampak biasa, ia menemukan susunan batu yang tampak disengaja membentuk lengkungan setengah lingkaran di tanah. Ada bekas seperti ukiran, tapi telah terkikis waktu. Ia mencocokkan denah pada potongan peta kuno. "Ini, Gapura Wusana," bisik Bagas. Rohmah hanya mengangguk perlahan. Ia mengeluarkan kuas kecil dan mulai membersihkan batu. Satu demi satu, muncul ukiran aksara kuno. Lalu lambang berbentuk matahari bersinar 8. Namun saat ia menyentuh bagian tengah batu itu, udara seketika menjadi dingin. Burung-burung berhenti berkicau. Angin diam. "Jangan terlalu lama di sini, Enduk. Tempat ini tidak menyukai tamu yang sombong," suara Rohmah mengandung nada tegas. Mereka memutuskan kembali ke losmen sebelum siang. Namun sepanjang jalan pulang, Bagas merasa seperti diikuti. Suara langkah ringan, seperti kaki anak kecil, terdengar beberapa kali di balik semak. Tapi saat ia menoleh, hanya kabut dan keheningan. Sesampainya di kamar, Bagas membuka catatan. Di bagian belakang manuskrip tua yang ia bawa, tiba-tiba ada coretan baru aksara Jawa yang tak pernah ia tulis. Tulisan itu berbunyi, "Bukan semua yang hilang harus ditemukan." Bagas menatap tulisan itu lama. Tak ada tinta, tak ada bekas goresan, seperti muncul dari kabut itu sendiri. Pagi itu, Bagas terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat. Ia seperti habis menempuh perjalanan jauh.
Padahal malam sebelumnya, ia hanya tertidur 1 jam setelah kembali dari situs Gapura Wusana. Rohmah datang membawa teh hangat dan sepotong ketan. "Ada yang ingin menemuimu," katanya sambil meletakkan cangkir di meja. "Namanya Pak Thohir." Pak Thohir adalah kuncen tua dari dusun sebelah, penjaga situs yang tidak tercantum dalam peta. Ia sudah mendengar kehadiran Bagas sejak semalam entah dari mana. Tubuhnya kurus dan tinggi, mengenakan sarung, dengan kacamata tebal dan tongkat dari kayu trembesi. "Saya tahu apa yang sampean cari, tapi tempat itu bukan sekadar legenda," katanya tegas. Bagas membeberkan peta dan menunjukkan denah Gapura Wusana. Pak Thohir mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya, kertas tua, penuh simbol dan mantra berbahasa Arab Pegon. "Kalau ingin masuk, bukan cuma kunci fisik yang sampean butuhkan. Ada syaratnya, puasa mutih 3 hari, dan jangan bawa benda dari besi." Bagas tercenung. Ia mulai sadar bahwa pencarian ini bukan sekadar ekspedisi ilmiah. Ada batas-batas metafisik yang harus dihormati. Dan malam itu, ia memutuskan mengikuti saran Pak Thohir. Selama 3 hari, ia hanya makan nasi putih dan air. Rohmah membantunya menjaga niat. Ia juga mengunci semua alat elektroniknya, meninggalkan jam tangan, bahkan gesper. Pada malam ketiga, saat ia duduk bersila di depan peta dan manuskrip, langit Muria berubah. Kabut turun lebih pekat dari biasanya, dan tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela losmen. Bukan suara manusia, bukan pula angin. Bagas membuka jendela dan menemukan sehelai daun lontar dengan tulisan Arab Pegon. "Jangan hanya melihat, dengarkan." Ia menatap jauh ke arah lereng Gunung Muria. Hatinya mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau ilmu sejarah. Malam keempat di Desa Kala adalah malam paling sunyi yang pernah dirasakan. Bagas, suara jangkrik seolah tenggelam dalam kabut, dan angin yang biasanya berdesir lembut kini seperti berhenti sama sekali. Ia duduk di teras losmen, memandangi Gunung Muria yang samar tertutup embun malam. Memegang lontar bertuliskan, "Jangan hanya melihat, dengarkan." Kata-kata itu terngiang tanpa henti di telinganya. Pagi harinya, Pak Thohir menjemputnya lebih awal dari biasanya. Mereka berjalan kaki menuju arah utara dari makam utama, melewati jalur kecil yang bahkan tak ada dalam denah. Bagas, jalur itu menurun curam ke sebuah lembah yang ditumbuhi pepohonan besar berlumut. Suasana lembab, bau tanah dan bunga melati liar menguar samar, menciptakan suasana mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tempat ini disebut Lembah Kembang Ilang," kata Pak Thohir perlahan. "Dulu tempat semedi para santri Sunan Muria yang ingin belajar tapa dan menolak dunia." Di balik belukar rapat, Bagas melihatnya sebuah gapura batu yang berbeda dari Gapura Wusana. Ini lebih tinggi, dengan ukiran wayang di kedua sisinya. Satu tokoh lelaki bersorban dan satu lagi, makhluk mirip manusia namun bermata banyak. Di atas gapura, tertulis dalam huruf Arab Pegon, "Pintu kedua lintasan cahaya dan bayang-bayang." "Apa ini?" tanya Bagas. "Towolan Sirno," jawab Pak Thohir, "cahaya dan bayangan. Ini adalah pintu ujian kedua. Yang masuk akan berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri." Bagas diam. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar pencarian sejarah. Ada ujian spiritual yang tak bisa dihindari. Ia melangkah maju, dan begitu melewati gapura, ia langsung merasa seperti memasuki dunia lain. Udara menjadi pekat, dan suara Pak Thohir tak lagi terdengar. Ia berada di ruangan batu sempit, gelap, hanya diterangi cahaya samar dari dinding yang seperti bernafas. Di hadapannya muncul sosok lain dirinya sendiri, namun sosok itu menatapnya dengan mata kosong, ekspresi sinis, dan suara yang mengejek. "Kau ingin tahu kebenaran, atau hanya ingin menjadi yang pertama menemukannya?" Bayangan itu menyerangnya dengan tuduhan-tuduhan tentang ambisinya, tentang egonya yang ingin dikenang lewat penelitian, bukan karena cinta pada kebenaran. Bagas gemetar, tapi ia mengingat kembali nasihat Rohmah, "Jangan sombong, dan jangan lupa tujuanmu." Ia mengucapkan doa pendek. Perlahan, bayangan itu retak seperti kaca, menghilang dalam debu. Begitu keluar dari sisi lain gapura, Pak Thohir sudah menunggunya. "Kau lulus," katanya singkat. "Sekarang tinggal satu pintu lagi." Bagas tak menjawab. Ia menatap tangannya yang gemetar, lalu ke arah Gunung Muria yang mulai diselimuti kabut tebal kembali. Malam ini, ia tahu bukan hanya tubuhnya yang diuji, tapi jiwanya juga. Dan rahasia di balik pintu gaib Sunan Muria ternyata lebih dalam dari apapun yang pernah ia baca.
Bagas tak bisa tidur malam itu. Ujian di pintu kedua masih menyisakan gema dalam jiwanya. Suara bisikan yang ia dengar di ruang gelap itu terus mengganggu pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, benarkah ini perjalanan ilmiah? Atau justru sebuah perjalanan yang dirancang untuk mengguncang jiwanya? Pagi hari, Pak Thohir datang lebih awal dari biasanya, kali ini membawa serta Rohmah. Wajah gadis itu terlihat lebih serius, tanpa senyum seperti sebelumnya. Mereka berjalan bertiga menyusuri jalan setapak ke arah barat dari kompleks utama makam Sunan Muria. Jalan itu menurun curam, dan tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah dataran luas yang dikelilingi pepohonan besar dan batu-batu lumut yang seolah tersusun secara alami. Di tengahnya, berdiri reruntuhan bangunan tua dari batu merah yang sebagian besar sudah runtuh. Inilah Padepokan Mayangkara, ujar Pak Thohir pelan. Konon, disinilah Sunan Muria mengajarkan ilmu. Melihat tanpa mata kemampuan memahami kebenaran, tanpa perlu melihat fisik. Bagas mendekati reruntuhan itu. Ukiran di dindingnya masih terlihat samar. Ada simbol mata yang tertutup kain, dan di bawahnya tertulis kebenaran tak selalu tampak di cahaya. Lalu ia menemukan sesuatu yang lebih aneh. Lontar kecil di antara retakan batu, yang masih utuh meski tampak sangat tua. Rohmah membacanya lirih. Ketika engkau menutup mata, maka hatimu harus lebih tajam dari pedang. Mereka memasuki bangunan utama, yang kini hanya berupa dinding-dinding separuh badan. Begitu melewati ambangnya, suasana berubah. Angin berhenti, suara alam lenyap, suara langkah mereka bergema panjang, seolah tempat itu tidak kosong. Bagas merasakan hawa dingin menusuk kulit. Tiba-tiba, dari balik salah satu dinding muncul sosok lelaki tua berambut putih panjang. Matanya kosong, kulitnya pucat. Ia tidak terlihat seperti manusia biasa. Aku murid yang tak pernah keluar, bisik sosok itu. Ku berjanji tidak meninggalkan tempat ini sampai guruku kembali. Pak Thohir dan Rohmah langsung menunduk dalam, memberi hormat. Bagas, walau takut, tetap berdiri tegak. Aku datang bukan untuk mengusik, kata Bagas tenang, tapi untuk memahami. Sosok itu perlahan mendekat wajahnya. Tidak marah tetapi penuh luka batin. Ia menunjukkan sebuah lubang kecil di tanah bekas sumur tua. Di sanalah kami menyimpan rahasia tulisan yang belum selesai, tapi hanya mereka yang bersih hatinya yang bisa membacanya. Bagas tanpa ragu melangkah mendekat ke sumur itu. Ia membuka buku catatan dan mulai membaca doa. Tiba-tiba dari dalam sumur muncul cahaya redup. Lalu samar-samar muncul tulisan Arab pegon di udara. Ketika wali telah menyatu dengan alam, mereka tak meninggalkan tubuh, hanya kesadarannya yang berjalan. Rohmah berbisik, itu ajaran tinggi. Artinya Sunan Muria tak benar-benar wafat seperti yang kita fahami. Sosok lelaki tua itu tersenyum. Perlahan tubuhnya mulai memudar menjadi asap putih yang melayang, naik dan menghilang. Ia telah dibebaskan. Pak Thohir menepuk bahu Bagas. Kau telah membuat arwah yang terjebak itu menemukan jalannya. Bagas mengangguk, namun hatinya kini lebih berat. Jika benar ajaran itu berarti apa yang ia pikirkan, maka rahasia Sunan Muria bukan sekadar sejarah, tapi sesuatu yang hidup dan masih berlanjut. Pagi itu kabut menyelimuti lereng Gunung Muria dengan lebih tebal dari biasanya. Udara dingin terasa menggigit, dan suasana sunyi seperti memanggil jiwa-jiwa lama yang pernah menginjakkan kaki di sana. Bagas, Pak Thohir, dan Rohmah kembali berdiri di pelataran luar Padepokan Mayangkara. Hari ini, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju titik yang disebut oleh Pak Thohir sebagai lorong waktu, sebuah jalur gaib yang konon hanya bisa dilalui oleh mereka yang hatinya telah disentuh oleh cahaya ilmu. Pak Thohir berdiri di depan dua batu besar yang membentuk semacam gerbang alami. Tempat ini dikenal sebagai Gapura Alit. Dahulu, hanya murid terpilih Sunan Muria yang diizinkan masuk ke sana. Jika kalian belum siap, sebaiknya jangan memaksakan diri. Bagas hanya menatap gerbang itu tanpa ragu. Ia sudah terlalu dalam masuk ke lingkaran misteri ini untuk mundur. Saat mereka bertiga melangkah masuk, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Langit yang tadinya kelabu tiba-tiba menjadi merah tembaga. Udara bergetar seperti ditarik oleh pusaran waktu. Langkah mereka bergema bukan hanya di tanah, tetapi di ruang yang lebih dalam, seolah dimensi lain. Telinga kalian akan mendengar suara yang tak bisa dijelaskan, bisik Pak Thohir, dengarkan baik-baik. Karena itulah jejak para wali yang masih hidup dalam alam gaib. Dan benar saja, suara-suara mulai terdengar. Pertama, seperti desiran angin, lalu berubah menjadi bisikan ayat-ayat yang dibaca dengan tartil sempurna, namun dengan nada yang asing seperti bukan dari dunia ini.
Rohmah memejamkan mata, lalu berkata lirih, "Itu suara Syekh Jumadil Kubro." Bagas tertegun. Ia pernah membaca tentang tokoh itu, leluhur para wali yang datang jauh sebelum Wali Songo dikenal. Suara itu kemudian memanggil namanya dalam bahasa yang sangat tua. Namun dimengerti hatinya, "Bagas, pengembara waktu, kau yang datang tanpa niat menguasai, tapi ingin memahami. Lanjutkan langkahmu, dan kau akan bertemu cahaya yang tersembunyi." Suasana menjadi lebih sunyi, lalu gelap perlahan. Mereka berjalan di dalam lorong sempit yang seolah tak berujung. Di dindingnya terukir relief para wali, Sunan Kalijaga dengan tongkatnya, Sunan Bonang dengan rebabnya, dan Sunan Muria dengan kitabnya yang terbuka. Tiba-tiba mereka tiba di sebuah ruangan bundar yang diterangi cahaya samar dari atas, seolah sinar matahari menembus dari tempat yang tak terlihat. Di tengah ruangan itu, terdapat meja batu dengan 5 buah kitab tua di atasnya. Salah satu kitab itu terbuka dan halaman-halamannya bergerak sendiri. Berhenti di bagian yang bertuliskan, "Ilmu bukan warisan darah, tapi amanah cahaya. Barang siapa yang membaca tanpa niat, akan terbakar oleh cahayanya sendiri." Pak Thohir memandang Bagas dengan sorot mata berat. "Ini ujian ketiga. Kau harus membaca isi kitab itu, tapi tak dengan mulut. Bacalah dengan jiwamu." Bagas menatap halaman itu dan memejamkan mata. Ia mulai mengingat seluruh perjalanan yang sudah ia lalui bayangan. Suara azan pertama di atas gunung, arwah murid yang terjebak di padepokan, dan bisikan-bisikan dari lorong waktu. Perlahan, tulisan di kitab itu menyatu dalam benaknya, dan sebuah pemahaman yang tak pernah ia pelajari sebelumnya menyatu dalam dirinya. Ia melihat masa lalu dan masa depan dalam waktu bersamaan. Ia memahami bahwa ajaran para wali bukan sekadar dakwah, tapi juga perpindahan kesadaran dari satu zaman ke zaman lain. Ketika ia membuka matanya, cahaya dari atas berubah menjadi putih terang. Rohmah tersenyum haru, "Kau telah membaca tanpa membaca." Tiba-tiba, gema suara Syekh Jumadil Kubro terdengar kembali. "3 pintu telah kau lalui. 3 cahaya telah menyatu dalam jiwamu. Tapi ujian sejati belum dimulai." Ruangan bergetar, langit-langit terbuka, memperlihatkan langit malam meski baru pukul 9 pagi. Di antara bintang, satu cahaya jatuh cepat ke arah bumi menerangi wajah mereka bertiga. "Waktumu tinggal sedikit," lanjut suara itu. Kegelapan lama mulai bangkit di utara. Sunan Muria tak akan bisa menahannya sendirian. Pak Thohir menoleh cepat ke arah Bagas. "Kita harus kembali ke kampung. Tapi malam ini, kita menuju gua terakhir, tempat Sunan Muria menyembunyikan warisan sejatinya." Bagas mengangguk. Ia belum sepenuhnya memahami semua yang ia alami. Tapi satu hal ia tahu, ia bukan lagi hanya seorang peneliti. Ia telah menjadi bagian dari warisan yang lebih besar dari sejarah manapun. Pagi hari kembali menyambut lereng Gunung Muria dengan nuansa yang ganjil. Langit tampak lebih keruh dari biasanya, dan angin yang berhembus terasa membawa bisikan asing. Bagas, Pak Thohir, dan Rohmah bersiap menuju titik perjalanan selanjutnya, Gua Tapak Wali. Sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi terakhir Sunan Muria bermunajat sebelum menghilang secara gaib dari dunia. Lokasi gua itu berada di balik lembah tertutup, tidak tercatat dalam peta, dan hanya dikenal oleh segelintir orang dari keturunan penjaga warisan wali. Pak Thohir menjelaskan bahwa hanya mereka yang telah melewati 3 cahaya yang bisa menemukan jalannya. Perjalanan menuju gua tidak mudah. Jalanan sempit, berbatu, dan penuh semak belukar membuat mereka harus ekstra hati-hati. Setiap langkah terasa seperti diuji. Burung hantu yang biasanya tak muncul siang hari, kini mengintai dari dahan-dahan tua. Sesekali terdengar suara geraman dari balik semak, namun tak pernah terlihat wujudnya. Setelah 2 jam perjalanan, mereka tiba di depan sebuah batu besar yang retak membentuk celah. Udara di sekitar celah itu sangat dingin, dan ketika Bagas menyentuh batu tersebut, ia langsung melihat kilasan cahaya dalam benaknya gambar. Sunan Muria duduk bersila di dalam gua, dikelilingi oleh cahaya putih dan suara lantunan ayat suci. Rohmah mendekat dengan langkah hati-hati. Tempat ini tidak seperti tempat lain. Rasanya seperti berdiri di antara 2 dunia. Mereka memasuki gua perlahan. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran kuno yang tampaknya tak dibuat dengan alat biasa. Ukiran tersebut menggambarkan 9 sosok berjubah putih berdiri mengelilingi sebuah pusaran cahaya. Di tengah ruangan gua,
terdapat batu datar berbentuk seperti alas sujud, dengan tapak kaki yang membekas jelas ukuran manusia biasa, namun terasa sangat berat secara spiritual. Ini tapak terakhir Sunan Muria sebelum ia menembus tabir dunia, ujar Pak Thohir pelan. Disinilah ia meninggalkan warisan ketiga. Bagas merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya, seolah ada daya magnetis dari tapak itu yang menarik jiwanya. Ketika ia meletakkan tangannya di atas batu itu, seluruh tubuhnya terangkat dalam kesadaran yang berbeda. Ia melihat dirinya berdiri di puncak gunung, diselimuti kabut tebal. Di sekelilingnya berdiri sosok-sosok berjubah, dengan wajah yang bersinar namun tak terlihat. Salah satu sosok itu berkata, "Waktu yang dijanjikan akan datang. Tapi warisan ini hanya akan sempurna jika engkau memilih bukan karena keinginan, tapi karena keyakinan." Bagas tersentak dan tersadar kembali. Tangannya masih di atas batu tapak. Di bawah batu itu, tiba-tiba muncul goresan, cahaya membentuk huruf-huruf Arab, pegon yang menyatu dan terbaca sebagai, "Waktu adalah pelajaran. Siapa yang mampu melihatnya, mampu mengubah takdirnya." Gua itu mulai bergetar perlahan. Dari bagian belakang gua, terbuka jalan kecil menuju ruang sempit. Mereka bertiga memasuki ruangan itu dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang dijaga oleh arca batu berwajah tegas. Di atas kotak itu terdapat tulisan yang terbakar waktu, amanah untuk yang sanggup memikul langit. Bagas membuka kotak tersebut dengan penuh kehati-hatian. Di dalamnya ada kain putih bergaris emas, secarik naskah tua yang ditulis tangan, dan sebuah liontin tembaga berbentuk bintang 9. Liontin itu seketika memancarkan cahaya begitu, menyentuh kulit Bagas. Pada saat yang sama, seluruh ruangan gua dipenuhi bisikan ayat suci. Tapi belum sempat mereka mencerna semua itu, Rohmah tiba-tiba terduduk lemas. Matanya membelalak. Aku melihat bayangan hitam itu kembali. Ia berjalan dari utara, membawa bara. Ia mencari Bagas. Pak Thohir menatap serius ke arah lorong masuk. Kita sudah membuka gerbang yang lama tertutup. Sekarang, kita harus bersiap. Apapun yang keluar setelah ini, bukan hanya akan mengejar kita, tapi juga akan mempengaruhi desa, bahkan dunia. Bagas menggenggam liontin itu. Ia tahu, perjalanan ini telah melewati titik balik. Tak ada jalan kembali. Warisan para wali kini menyatu dalam nadinya. Tapi harga yang harus dibayar semakin tinggi. Hari belum benar-benar. Siang ketika mereka keluar dari gua tapak, wali, kabut masih menggantung pekat, menolak siraman sinar matahari yang mestinya menerangi lereng Gunung Muria. Di punggungnya, Bagas menyimpan kotak pusaka yang telah mereka temukan, berisi liontin tembaga dan naskah kuno yang tak bisa mereka baca sepenuhnya. Namun, bayangan akan ancaman dari utara yang dilihat oleh Rohmah membayang lebih kuat daripada misteri warisan itu sendiri. Pak Thohir memutuskan membawa mereka ke sebuah padepokan tua di lereng selatan gunung, milik sahabat lamanya, Kiranu, seorang penjaga warisan spiritual yang memilih hidup dalam kesunyian sejak belasan tahun lalu. Jalan menuju padepokan itu tidak mudah. Setiap langkah mereka disambut udara yang kian dingin dan keheningan yang aneh, seperti dunia sedang menahan napas. Kiranu adalah penjaga langit terakhir, kata Pak Thohir, suara lirih namun tegas. Dia tahu lebih banyak tentang lambang bintang 9 itu daripada siapapun. Perjalanan selama 4 jam itu akhirnya mengantarkan mereka pada bangunan kayu tua, berdiri di tepi tebing curam dengan hamparan kabut di bawahnya. Bangunan itu dikelilingi pohon-pohon tua, dan simbol-simbol kuno diukir di dinding-dindingnya. Kiranu sudah menunggu, duduk bersila di pelataran, seolah tahu mereka akan datang. Bagas, sapanya tanpa basa-basi, kau telah membuka warisan yang seharusnya tetap terkunci. Tapi mungkin itu memang waktunya. Ia memeriksa liontin dan naskah kuno. Matanya menyipit. Ini bukan hanya pusaka, ini adalah pengikat gerbang langit dan penutup jalan bagi kekuatan lama yang ingin bangkit, dan kau adalah kunci terakhirnya. Saat malam menjelang, Kiranu menjelaskan lebih jauh. Dulu, 9 wali menyegel kekuatan gelap dari tanah yang mereka sucikan. Tapi segel itu tidak abadi. Ia ditambatkan pada 3 warisan, kalimat cahaya, jejak waktu, dan penjaga bintang. Liontin yang dimiliki Bagas adalah penjaga bintang pusaka yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan bayangan. Tiba-tiba, alarm dari sisi bukit berbunyi, lonceng bambu bergetar sendiri. Kiranu berdiri. Mereka sudah dekat. Dari kejauhan, siluet-siluet hitam mulai bermunculan di balik kabut. Makhluk-makhluk tinggi dengan mata merah dan langkah perlahan, seperti bayangan dari mimpi buruk. Itu mereka,
bayangan dari utara, ujar Rohmah gemetar. Mereka mencarimu, Bagas. Kiranu memimpin mereka masuk ke dalam ruang meditasi. Ia menyalakan api suci dan menggambar simbol 9 mata angin di lantai. Bagas diminta berdiri di tengah-tengah. Kau harus memanggil kekuatan Liontin itu, tapi hanya bisa jika kau tidak ragu. Sedikit saja keraguan, dan mereka akan masuk. Bayangan itu mendekat. Suara gemuruh seperti bumi pecah menggema. Dalam getaran dan cahaya yang berpendar dari Liontin, Bagas mulai merapal doa. Entah dari mana ia tahu kata-katanya. Cahaya membentuk perisai besar, dan simbol-simbol di lantai menyala satu persatu. Bayangan berhenti. Mereka menggeram. Satu langkah lagi dan akan terjadi pertarungan antara terang dan gelap. Tapi cahaya Liontin itu belum cukup. Bagas terhuyung. Rohmah melangkah masuk ke lingkaran. Aku bersamamu, Bagas. Dan ketika Pak Thohir pun ikut masuk, lingkaran itu memancarkan cahaya putih menyilaukan yang membelah langit malam. Angin malam masih berembus dingin, membawa sisa-sisa energi dari pertahanan yang berhasil dilakukan Bagas, Rohmah, dan Pak Thohir bersama Kiranu. Namun ketenangan yang tercipta hanya sementara. Setelah cahaya Liontin meredup dan simbol di lantai padam, Kiranu bangkit perlahan dengan wajah yang lebih suram dari sebelumnya. Pertarungan ini baru permulaan, katanya pelan. Bayangan dari utara tidak akan berhenti sampai ketiga pusaka jatuh ke tangan mereka. Kiranu lalu menunjukkan peta tua yang digulung, rapi dan disimpan di bawah altar meditasi. Di atas peta itu tergambar garis tipis berwarna merah yang mengarah ke barat daya, menuju daerah yang disebut Sendang Ratu Wulan, sebuah lokasi yang tersembunyi dalam lembah, dan dipercaya sebagai tempat peristirahatan. Jejak waktu pusaka kedua. Jejak waktu ini bukan benda biasa, ujar Kiranu. Ia menyimpan rekaman perjalanan para wali, termasuk ilmu yang hanya boleh dibangkitkan di saat genting. Tapi tempat itu dijaga oleh gerbang kedua, yang hanya bisa dibuka dengan kode cahaya dari Liontin. Perjalanan ke Sendang Ratu Wulan dilakukan keesokan harinya. Jalan setapak semakin curam dan liar. Kabut tak lagi lembut, melainkan pekat dan dingin. Bahkan burung pun enggan berkicau di sana. Setiap sudut tampak seperti mengintai. Bagas merasa dadanya semakin berat. Sejak pertarungan malam itu, Liontin yang ia bawa tak lagi terasa hangat, melainkan dingin dan berdenyut seolah ada kehidupan lain di dalamnya. Sesampainya di lembah, mereka melihat air sendang berwarna biru kehijauan yang sangat jernih, namun tak menunjukkan bayangan siapapun. Di tengah danau, terdapat batu besar berbentuk seperti daun lontar terbuka. Di atasnya, ukiran-ukiran aksara Arab Pegon berpadu dengan pola bintang 9. Pak Thohir mengangguk pelan. Ini altar jejak. Kita harus membangkitkan cahayanya. Kiranu meminta Bagas meletakkan Liontin tepat di tengah ukiran. Ketika itu dilakukan, cahaya merah menyala pelan dan mulai membentuk lingkaran di atas permukaan air. Tiba-tiba, cahaya itu membentuk pola sebuah kode yang hanya bisa dibaca jika disinari dari sudut tertentu. Rohmah, yang sejak awal punya kepekaan spiritual, maju ke depan. Dia menyalakan pelita kecil yang dibawa. Kiranu, cahaya temaram itu menyorot permukaan dan memperlihatkan kalimat samar. Waktu tak mati, ia hanya tertidur di hati orang-orang yang lupa. Mereka semua saling berpandangan. Tiba-tiba batu besar itu bergetar. Air sendang terbelah pelan, membentuk jalur spiral yang menurun ke dasar, dan memperlihatkan sebuah tangga batu yang sangat tua. Gerbang kedua telah terbuka, bisik Pak Thohir. Namun sebelum mereka sempat melangkah turun, suara tawa lirih terdengar dari balik pepohonan. Makhluk berjubah hitam, dengan wajah tertutup dan tongkat hitam di tangannya, melangkah ke arah mereka. Ia berhenti di bibir sendang, lalu berbisik, "Kalian boleh masuk, tapi tidak semua dari kalian akan keluar lagi." Bagas menatap ke dasar sendang, lalu ke wajah Rohmah dan Pak Thohir. Pilihan ada di tangan mereka sekarang. Tangga spiral yang muncul di dasar Sendang Ratu Wulan seperti jalan waktu itu sendiri tua, sepi, dan penuh bisikan tak kasat mata. Bagas melangkah pertama sebuah kali. Gerbang batu terbuka, memperlihatkan hutan gelap yang tidak mereka kenali. Perjalanan belum selesai, tapi sekarang, mereka tak hanya membawa pusaka, mereka membawa waktu itu sendiri. Langkah pertama mereka di hutan itu, terasa seperti menjejak di dunia yang belum pernah dijamah manusia. Tidak ada suara burung, tidak ada desir angin, hanya keheningan pekat yang menekan dada. Akar-akar besar menjulur dari pepohonan setinggi langit, seakan hendak menjebak siapapun yang berani masuk. Rohmah menggenggam tangan Bagas erat. "Ini bukan hutan biasa," bisiknya. Kiranu menunduk,
matanya menyapu tanah. Ini alam warisan, tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang dipilih untuk menjaga keseimbangan. Pak Thohir mengangguk pelan. Tempat ini pernah disebutkan oleh Sunan Gunung Jati, katanya. Waktu berhenti di sini. Masa lalu dan masa depan berbaur menjadi satu. Perjalanan mereka terhenti saat pohon tua menjulang di hadapan. Di batangnya terpahat simbol berbentuk bintang 8 sisi. Di bawahnya, tertulis dalam bahasa Arab Pegon yang menyeberang tanpa restu akan lenyap bersama bayangannya. Bagas memutar kunci bercahaya di tangannya. Arah sinarnya menunjuk ke dalam rongga pohon. Dengan penuh keyakinan, ia masukkan kunci itu. Gemuruh rendah terdengar dari dalam bumi. Sebuah jalur rahasia terbuka di tanah, menampakkan lorong batu bertabur cahaya biru yang berkedip seperti bintang. Saat mereka masuk, hawa di dalam lorong tiba-tiba berubah hangat. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pelataran batu dengan pusaran. Air di tengahnya berkilau seperti cermin. Namun yang terpantul bukan wajah mereka sendiri, melainkan sosok seorang pemuda bersorban putih. Duduk bersila, bermeditasi. Kiranu menjatuhkan diri bersujud. Sunan Bonang, sosok itu membuka matanya dan bersuara. Bukan lewat mulut, tetapi langsung ke dalam pikiran mereka. Waktu kalian hampir habis. Pusaka yang kalian cari tak hanya menyimpan kekuatan, tapi juga kutukan untuk melangkah lebih jauh. Satu di antara kalian harus memilih untuk tidak kembali. Keheningan menggantung, Rohmah melangkah maju. Jika harus ada yang tertinggal, biarkan aku. Aku tak memiliki keluarga. Bagas menoleh tajam. Tidak, kita hadapi ini bersama. Namun air di pusaran bergetar. Sosok Sunan Bonang menghilang. Dari tengah air, muncul 2 jalan bercabang. Satu berwarna emas terang, satu gelap bagai malam. Kiranu memandang keduanya. Ini adalah ujian terbesar. Jalan emas membawa kekuatan, tapi kehilangan arah. Jalan gelap membawa kebenaran, tapi tak menjanjikan keselamatan. Mereka saling menatap. Pilihan ada di depan mata, dan di balik bayangan pepohonan, sesuatu mulai bergerak. Menunggu mereka memilih, kaki mereka melangkah bersamaan ke jalur gelap, meninggalkan cahaya emas yang masih menggoda di belakang. Langkah pertama terasa seperti menembus kabut masa lalu. Dinding batu di sekeliling perlahan berubah menjadi lorong, tanah yang berdenyut lembut, seakan bernapas. Rohmah menggenggam tangannya erat. Matanya tak lepas dari sorot lampu lentera kecil yang digantung di leher Bagas. Tempat ini bukan dunia kita lagi, bisik Pak Thohir. Suara serak namun tenang. Di kejauhan, terdengar gemericik air. Mereka tiba di sebuah ruangan luas berbentuk melingkar. Di tengahnya berdiri patung tua tinggi, berjubah, dan memegang kitab. Di bawahnya, terukir nama Sunan Derajat. Kiranu menunduk hormat. Beliau adalah penjaga ilmu. Disinilah pelajaran terakhir akan diberikan. Tiba-tiba, mata patung menyala merah. Kabut hitam menyelimuti ruangan, dan suara menggema dari segala arah. Siapa di antara kalian yang membawa niat tak suci? Bagas menelan ludah. Sebuah bayangan muncul di belakang Rohmah, sosok mirip dirinya, tapi dengan tatapan penuh kebencian. Sosok itu melangkah ke depan, meniru gerakan Bagas. Menyeringai dengan senyum dingin. Sisi kelam, ujar Kiranu, cerminannya tersembunyi. Setiap peziarah akan diuji. Pak Thohir menggenggam tasbihnya. Bagas, hadapi dia, tapi jangan dengan amarah. Bayangan Bagas mendekat, mengayunkan pedang yang entah dari mana muncul. Bagas mundur, namun Rohmah berdiri di antara mereka. Kalau kau jatuh dalam ketakutanmu, kita semua akan hilang, ujarnya. Bagas memejamkan mata, menenangkan napas. Saat ia membuka mata, ia meletakkan tangannya di dada dan membisikkan di zikir. Bayangan itu terdiam, gemetar, lalu pecah menjadi kabut yang perlahan memudar. Patung Sunan Derajat kembali tenang. Dari tangan patung, sebuah kepingan logam jatuh. Kiranu memungutnya. Satu bagian dari warisan telah ditemukan. Tapi ingat, setiap bagian mendekatkan kita pada pengorbanan. Lorong gelap kembali membuka jalan, dan di ujungnya, samar terlihat sebuah gapura dengan ukiran. Wajah 9 wali, namun satu di antaranya rusak dan hilang sebagian. Masih ada rahasia yang belum terungkap, gumam Pak Thohir. Dengan langkah berat, mereka melanjutkan perjalanan semakin dalam, semakin gelap, dan tak ada kepastian apa yang menunggu mereka selanjutnya. Kompleks Goa Giri Sentana, lereng selatan Gunung Lawu 23,17 WIB. Langkah kaki mereka menyisakan gema lembut di lorong batu yang semakin menyempit. Bau tanah basah dan dupa yang terbakar menyatu dalam udara yang lembab. Kiranu berjalan paling depan,
Tongkat kayu bertuahnya sesekali menyentuh dinding, memunculkan nyala redup dari ukiran-ukiran tua. Pak Thohir menunduk saat melewati sebuah gerbang batu yang melengkung rendah. Di atasnya tertulis dalam aksara Jawa kuno, pintu keempat hanya akan terbuka oleh yang mengingat, bukan yang mencari. Kalimat itu membuat Bagas terdiam sejenak. Ia sadar, mereka telah sampai pada tahap yang bukan lagi tentang pengetahuan tapi tentang pengakuan batin. Goa itu membuka ruang yang lebih luas. Di tengahnya berdiri patung tanpa wajah. Tangannya terulur ke depan, seolah meminta sesuatu. Tepat di bawah tangan itu, sebuah peti kayu kecil terbuka sedikit, menampakkan gulungan kain putih berlumuran tanah dan darah kering. Rohmah melangkah mendekat dengan waspada. Ini seperti kafan, bisiknya. Kiranu mengangguk. Jejak yang dihapus. Ini bukan milik orang sembarangan. Tanpa peringatan, cahaya lentera meredup drastis. Dinding gua bergetar, dan suara serak menggema dari kegelapan. Jangan bangkitkan yang sudah dikubur. Yang dilupakan, biarlah tinggal di dasar bumi. Seketika, tanah di bawah kaki mereka retak perlahan. Sebuah tangan hitam mencuat keluar, diikuti tubuh kurus berjubah lusuh. Sosok itu mengenakan ikat kepala ulir khas ulama tua. Namun matanya kosong, dan tubuhnya bergetar seperti ditahan antara dunia hidup dan mati. Pak Thohir terpaku. Itu Kiai Abdul Fatah. Tapi dia sudah wafat 300 tahun lalu. Sosok itu mendekat, pelan namun mengintimidasi. Suaranya seperti angin gurun yang kering. Kalian cari warisan para wali, tapi kalian lupa syaratnya. Hati yang bersih, niat yang lurus. Bagas maju, kali ini tanpa ragu. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan kalung kecil milik almarhum ayahnya, bekas peninggalan dari pesantren tua yang dulu diasuh Wali Songo. Ia berlutut dan meletakkan kalung itu di depan patung tanpa wajah. Cahaya menyebar. Sosok Kiai Fatah tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang dalam debu cahaya. Peti kayu di depan mereka terbuka sepenuhnya. Di dalamnya, selembar manuskrip tua tergulung rapi. Di bagian pinggir, tertulis, Wali keempat adalah penjaga sunyi. Namanya dipadamkan agar warisannya tak disalahgunakan. Tapi jejaknya tetap hidup dalam mereka yang menjaga malam dengan doa. Kiranu mengambil gulungan langit itu, malam tampak lalu bergumpal mendung gelap ketika mereka tiba di sebuah lahan tersembunyi yang dikenal oleh warga sekitar sebagai alas kembang hutan kecil yang tumbuh liar di antara bukit dan ladang mati. Di tengah hutan itu berdiri sebuah sumur tua, tertutup lempengan batu berlumut, dikelilingi 9 pohon beringin mengelilingi seperti penjaga zaman. Kiranu melantunkan doa pelan sambil menancapkan tongkatnya ke tanah. Gerbang kelima tidak berbentuk pintu, tapi ia menyimpan sejarah yang ditenggelamkan. Ucapnya, disinilah salah satu wali disembunyikan namanya oleh para penjaga gaib, agar tak dicemari kekuasaan. Bagas menghampiri sumur itu dengan hati-hati. Dari balik celah batu, terdengar suara lirih, seperti suara anak kecil menangis. Rohmah menggenggam tasbihnya erat-erat. Itu bukan tangisan manusia, gumamnya. Itu suara kenangan. Pak Thohir, yang biasanya tenang, menunduk. Aku pernah dengar kisah ini dari kakekku. Ada seorang wali yang menolak dilantik sebagai pemimpin spiritual. Karena ia tahu garis keturunannya akan membawa fitnah. Ia memilih menghilang. Dan konon, sumur ini dibangun untuk mengunci jejaknya. Mereka menyingkirkan lempengan batu itu secara perlahan. Bau lembab dan angin dingin langsung menyergap. Di dasar sumur, samar-samar tampak ukiran lafaz Allah yang berpendar lemah di atas air tenang. Kiranu menyerahkan seutas tali yang telah diikatkan pada sebuah kendi kecil dari tanah liat. Turunkan ini, tapi ingat, air yang kau angkat bukan sekadar air. Ia menyimpan memori. Hanya yang jujur niatnya yang akan diberi petunjuk. Bagas menarik napas dalam-dalam lalu menurunkan kendi itu. Saat kendi menyentuh permukaan air, sumur itu bergetar pelan. Udara di sekeliling mereka berubah dingin menusuk tulang. Seketika semua suara lenyap, digantikan oleh lantunan suara seorang lelaki lembut, dalam, dan penuh duka. Aku tak ingin dikenang, bila pengenangan itu akan merusak kebenaran. Namun bila kau memang tulus mencari, maka jejakku akan kau temukan bukan di kitab atau nisan, tapi pada keikhlasan yang kau bawa dalam sunyi. Air dalam kendi kini bersinar. Ketika Bagas meneguk setetes darinya, bayangan seorang ulama berjubah putih muncul dalam pikirannya, berdiri di tengah padang ilalang, memegang tongkat dengan ujung bersimbol 9 bintang. Kiranu menyahut, lirih, itu Kiai Nur Sulaiman, sang penjaga keheningan. Kini kau telah melihatnya, tapi jalan ke gerbang ke-6 tak akan lagi membawa tubuh.
hanya jiwa yang akan melangkah. Rohmah memandang langit, petir menggelegar, dan malam kembali hening. Angin malam menggulung dingin ketika langkah kaki Bagas, Rohmah, Pak Thohir, dan Kiranu menembus pekatnya hutan menuju bangunan tua yang dikenal penduduk sebagai Gedung 9. Menurut legenda, tempat itu adalah bangunan terakhir yang didirikan oleh salah satu Wali Songo yang hilang secara misterius. Wali Pitu. Bangunan itu menyerupai surau kecil, berlumut dan rapuh. Namun pada dindingnya terukir kaligrafi surah-surah pendek yang tak termakan usia. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin besar, tertutup kain hitam berdebu. Disinilah, menurut Kiranu, gerbang ke dimensi batinnya Wali Pitu terkunci. Kiranu menaburkan garam laut dan melantunkan doa dengan suara berat. Rohmah, dalam keadaan trans ringan, tiba-tiba berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Siapa di antara kalian yang berani menatap dosa sendiri?" Seketika ruangan menjadi hening. Bagas melangkah maju. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain penutup cermin. Tapi yang tampak bukanlah pantulan, melainkan adegan masa lalu dirinya kecil, berdiri mematung di depan makam ayahnya yang mati bunuh diri karena difitnah. Air mata Bagas jatuh, karena selama ini ia menyalahkan ibunya. Namun bukan hanya Bagas yang melihat. Rohmah melihat dirinya sebagai seorang gadis kecil yang dulu menolong seorang pengemis yang ternyata adalah seorang alim tersamar. Pak Thohir, yang selama ini tampak religius, melihat masa lalunya sebagai dukun santet bayaran. Kiranu melihat dirinya sendiri saat mengkhianati gurunya demi ilmu tingkat tinggi. Cermin itu bukan sekadar penunjuk masa lalu ia, adalah pemantik dosa yang belum ditebus. Kiranu terhuyung, kita tidak akan bisa membuka gerbang terakhir tanpa menebus ini. Mendadak, bayangan dari dalam cermin merayap keluar. Bentuknya samar, hitam seperti arang basah, dan berbicara dengan suara yang berat, "Bukan doa yang kubutuhkan, tapi pengakuan." Cahaya dari lilin di sekeliling cermin mulai padam satu persatu. Suasana mencekam. Rohmah berteriak, "Jika kita tidak mengakui di sini dan sekarang, kita akan terjebak di antara dua dunia." Dalam detik-detik terakhir sebelum ruangan runtuh oleh kekuatan tak kasat mata, satu persatu mereka bersujud. Mereka tidak hanya berdoa, tapi mengaku, jujur, utuh, dan menyakitkan. Dan saat itulah, cermin itu retak, tapi bukan hancur, melainkan terbuka seperti pintu, memperlihatkan gerbang menuju ruang yang selama ini mereka cari, gerbang ruhyah Wali Pitu. Langit di atas mereka berubah warna, bukan lagi malam ataupun siang, tapi gradasi ungu keemasan yang terasa asing dan suci. Di hadapan Bagas, Rohmah, Pak Thohir, dan Kiranu, terbentang jalan dari bebatuan bercahaya. Jalan itu melengkung, seakan menuntun mereka menuju sebuah ruang yang tak dijelaskan oleh logika manusia, tempat bersemayamnya ruh para wali yang tak dikenal oleh sejarah biasa. Bagas melangkah lebih dulu, menatap jauh ke depan dengan tatapan penuh keraguan. Namun kini tak ada lagi rasa takut seperti sebelumnya. Sejak cermin dosa itu mengungkapkan sisi tergelap mereka, masing-masing menyadari, hanya dengan kejujuran dan penyesalan, mereka bisa menyatu dalam misi besar ini. Tempat ini seperti surga, tapi juga terasa berat, bisik Rohmah sambil menggenggam tasbih warisan ibunya. Mereka tiba di sebuah pelataran batu besar. Di tengahnya berdiri 7 kursi batu melingkar. Kosong, tak ada sosok manusia, tapi udara mengandung aroma kayu gaharu dan angin berbisik seperti doa. Sebuah suara tua menggema dari segala arah. "Wahai kalian yang membuka gerbang terakhir, apa yang kalian cari di wilayah yang ditinggalkan oleh dunia?" Mereka terdiam. Kiranu berlutut, "Kami mencari kedamaian, penjelasan, kami ingin tahu mengapa." Wali Pitu menghilang dan membiarkan dunia terus terombang-ambing. Muncullah cahaya-cahaya putih yang membentuk siluet manusia bersorban. Ketujuhnya tidak memiliki wajah yang bisa dikenali, tapi tubuh mereka memancarkan ketenangan yang luar biasa. Satu persatu mereka berbicara, "Kami tak menghilang, kami menjaga gerbang ini." Menunggu mereka yang benar-benar ingin tahu, bukan sekadar haus jawaban. "Tugas kami bukan disembah, tapi dihidupi kembali nilai-nilainya." Bagas maju, "Apakah benar ada yang mengkhianati kalian?" Sosok ketiga menjawab, "Ada, tapi pengkhianatan terbesar bukan dari luar, melainkan dari dalam hati umat yang melupakan makna wali sebagai penjaga, bukan pesulap." Pak Thohir tak kuasa menahan tangis, "Kami datang dengan luka, tapi juga dengan niat memperbaiki." Wali kelima mengangkat tangan, dan dari lantai batu muncul sebuah kitab. Kitab itu bercahaya dan tak tertulis bahwa ini
tapi tak seorang pun bisa membacanya tanpa membersihkan diri dari ambisi. Mereka semua mendekat. Rohmah menyentuh kitab itu terlebih dahulu. Dalam sekejap, ia melihat bayangan kampungnya. Kini bersih dari rasa takut dan fitnah. Bagas melihat makam ayahnya yang dulu dicemarkan kini dijaga oleh warga. Pak Thohir melihat masa mudanya dan menyadari penyesalan bukan akhir, melainkan awal. Kiranu menunduk, apakah kami telah cukup? Wali ketujuh menjawab pelan, kalian telah cukup untuk menjadi jembatan. Dengan itu, para wali lenyap dalam cahaya. Pelataran runtuh perlahan, berubah menjadi hutan biasa. Mereka kembali berdiri di pinggir sungai Alas Kembang, di bawah sinar fajar. Tak ada gedung tua, tak ada cermin, tapi tasbih Rohmah kini bercahaya samar. Dan kitab itu masih di tangan Bagas meskipun kosong dari huruf. Mereka berempat saling menatap. Dunia tak akan tahu apa yang mereka lihat. Tapi kini mereka tahu, ada hal yang lebih besar dari sekadar legenda. Wali Pitu tidak menghilang. Mereka menunggu pada mereka yang benar-benar datang dengan niat.